4 hari pencarian, pemuda hilang di Sungai Bengawan Solo belum ditemukan. Syukuri air melimpah, warga di Tuban beri makan hewan liar penghuni Sendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang pemuda asal Desa Leran, Kecamatan Kalitidu yang sebelumnya hari Minggu dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo setempat. Di hari ketiga pencarian, tim SAR memperluas jarak pencarian terhadap korban hingga radius 14 km dari tempat kejadian musibah. Nasib pemuda yang hilang dan diduga tenggelam di Sungai Bengawan Solo, kawasan Bendung Gerak Bojonegoro, Minggu 28 April 2024 lalu, hingga kini masih belum diketahui. Hingga Rabu siang, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap pemuda bernama Muhammad Iqbaluddin Romli, warga Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro tersebut. Pada pencarian sebelumnya, tim SAR gabungan hanya menemukan sepeda kayu milik korban yang karam di Bengawan Solo setempat, tak jauh dari titik awal dilaporkan hilang. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Laila Nuraini mengatakan, hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian hingga radius 14 km dari titik awal korban dilaporkan hilang. Sejauh ini, operasi pencarian terkendala tingginya debit air dan derasnya arus di bagian bawah. Sebanyak 70 personil diterjunkan untuk melakukan operasi pencarian. Mereka dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama melakukan pencarian mulai dari titik kejadian musibah hingga radius jembatan Sosro di Logo. Sementara untuk tim kedua melakukan pencarian menggunakan perahu karet mulai dari jembatan Sosro di Logo hingga turut Desa Ngabla. Dan tim terakhir melakukan penyisiran mulai dari Bengawan Solo turut Desa Ngabla hingga jembatan Gelendang. Selain itu juga ada tim pemantauan darat yang ditempatkan di 3 titik, masing-masing di jembatan Sosro di Logo, Kaliketek, dan jembatan Gelendang. Ya, jadi kita tim SAR gabungan melaksanakan kegiatan di hari ketiga ini ada titik 3 lokasi dengan istilah SRU 1, SRU 2, SRU 3. Untuk yang SRU 1 itu dimulai dari TKM sampai dengan Sosro di Logo. Kalau yang tim kedua sampai dengan Sosro di Logo sampai dengan Ngablak ya. Terus tim ketiga sampai dengan daerah titik koordinat itu sekitaran jembatan Gelendeng. Gitu. Oh, ya. Jadi itu upaya kita karena memang secara SOP pelaksanaan pencarian ini 3 hari. Tetapi nanti kalaupun kondisi belum diketemukan, kita akan berusaha untuk memberikan tambahan hari. Jadi nanti kita upayakan karena memang kita sudah dibantu oleh pihak desa. Tadi malam informasinya sudah disisir mulai TKM sampai 2 kilo. Diberitakan sebelumnya seorang pemuda dilaporkan hilang saat sedang bermain sepeda di Sungai Bengawan Solo, kawasan Bendungan Gerak, Bojonegoro. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, seorang petani di Kabupaten Ngawi ditemukan tewas akibat tersengat listrik jebakan tikus di sawah miliknya sendiri. Diduga korban kesetrum saat membersihkan rumput di sawah tersebut. Warga Dusun Jambe Kulon, Desa Gemarang, Kecamatan Kedung Galer, Kabupaten Ngawi, digegerkan dengan ditemukannya petani desa setempat yang tewas di sekitar pompa listrik miliknya. Korban diketahui bernama Suratno, 64 tahun, warga setempat. Kuat dugaan petani tersebut tewas akibat kesetrum atau tersengat listrik untuk jebakan tikus yang dipasang di lahan persawahannya. Oleh petugas dan dibantu warga, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sigit Pramono, warga setempat mengaku sejak jam 12 siang korban berangkat ke sawah hendak membersihkan rumput di lahannya.
Karena hingga maghrib korban tidak pulang-pulang ke rumahnya, kemudian anak korban mencarinya ke sawah dan menemukan orang tuanya sudah meninggal dunia dalam keadaan memegang kawat yang teraliri setrum. Ya tadi habis maghrib tuh nggak pulang-pulang, sama anaknya dicari. Nggak taunya udah kereta kena setrum, setrumnya itu los. Itu sawah sendiri ya? Ya sawah sendiri. Terus korban dibawa kemana mas? Ini rencana jual ke rumah dulu. Di situ kita rugikan sama keluarganya. Awal mulanya gimana sih mas? Ceritanya mas kok bisa? Ya, kita nggak ada yang tahu. Pokoknya berangkat dari rumah itu jam 12 siang. Dari itu nggak pulang-pulang, anaknya nyusul, katanya udah kena strum itu. Oh gitu, tahu-tahu udah tewas gitu. Iya. Udah meninggal ya? Udah meninggal ya. Diketahui setiap memasuki musim tanam, hama tikus menjadi musuh utama petani di Ngawi. Ancaman gagal tanam hingga panen membuat petani nekat memasang jebakan beraliran listrik. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Kan kawat ini, kawat setrum. Pemirsa, kawanan pelaku pencurian kendaraan pickup dan pembajak truk di beberapa lokasi di Ngawi diamankan petugas Tiger Satreskrim Polres Ngawi. 3 orang pelaku dihadiahi timah panas saat akan diamankan karena mencoba melawan petugas. Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi mengamankan 3 orang pelaku pencurian mobil pickup dan pembajakan truk yang mengangkut makanan ringan. Selain itu, 2 orang penadah juga berhasil diamankan. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan, ketiga pelaku ditangkap di kawasan Jalan Raya Palur, Surakarta. Polisi menghentikan mobil pelaku dan langsung meringkusnya, namun pelaku berusaha melawan sehingga diambil tindakan tegas dengan melumpuhkannya. Ketiga pelaku yakni Suyoko, 40 tahun, warga desa Kecamatan Kendal Ngawi, Ardian Ristianto, 36 tahun, warga Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, dan Nanang Haryanto, 38 tahun, warga Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Selain itu, menurut Kasat Reskrim, hasil pengembangan petugas mengamankan 2 orang yang menjadi penadah barang curian tersebut, yakni Sunario, 46 tahun, warga Kecamatan Karangmalang Sragen, dan Sulisanto, 49 tahun, warga Kecamatan Sambirejo, Sragen. Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi beberapa waktu yang lalu telah berhasil mengungkap sindikat spesialis pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda 4 jenis pickup sebanyak 3 TKP. Nah, dari perkara tersebut kami berhasil mengamankan 5 pelaku, yang mana 3 pelaku merupakan pemetik, dan diantaranya ada juga yang membuat kunci palsu berupa letter T untuk membuka pintu dan kunci untuk menyalakan kendaraan bermotor tersebut dengan cara dibandrek. Lalu 2 pelaku lainnya merupakan penadah dari hasil kejahatan yang mereka lakukan. Alhamdulillah dalam perkara ini tidak hanya pelaku yang berhasil kami amankan, namun kami juga berhasil mengamankan hasil kejahatan dari para pelaku tersebut sebanyak 3 kendaraan bermotor roda 4 jenis pick up lengkap dan utuh, yang rencananya nanti akan kami kembalikan kepada pemilik kendaraan tersebut. Ketiga pelaku merupakan residivis yang sudah sering keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan ketiga pelaku saat malam Lebaran Idul Fitri juga sempat melakukan pembajakan truk makanan ringan wafer coklat merek Roka di Jalan Raya Ngawi Solo, Kecamatan Kedung Galar Ngawi. Dengan apa alatnya? Dengan kunci T, dengan kunci letter T itu. Terus ini tadi kawananmu berapa orang semua? Saya sendiri Pak. Yang semua ini yang kamu kenal ya? Yang ini saya kenal cuma 1, 2, 3 Pak. 3 orang kawanan ya. Terus bisa ditangkap di mana tadi katanya? Kalau ketangkapnya awal dari Pak Yoko, terus ke Mas Ikut ke saya. Kini para pelaku dan penadah berikut barang bukti mobil pickup curian diamankan di Mapolres Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.
Persibo bungkam HIDI RFC Makassar 2-0. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Persibo Bojonegoro menjalani laga perdana Liga 3 Nasional Grup M melawan HIDI RFC Makassar. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro tersebut, tim berjuluk Laskar Angling Dharma berhasil membungkam tim tamu dengan skor 2-0. Persibo Bojonegoro menjalani laga perdana Liga 3 Nasional Grup M melawan HIDI RFC Makassar di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro Selasa sore. Bermain di hadapan ribuan Boromania, tim berjuluk Laskar Angling Dharma ini langsung tampil impresif menekan. Serangan demi serangan dilancarkan pemain Persibo Bojonegoro ke jantung pertahanan HIDI RFC Makassar. Persibo sempat berpeluang unggul lebih dulu pada menit ke-31 setelah Gunawan dilanggar di dalam kotak penalti lawan. Namun sayang, eksekusi dari Bayu Nugroho berhasil digagalkan oleh penjaga gawang HIDI RFC Makassar. Skor 0-0 berakhir hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, pertandingan yang baru berlangsung 2 menit, Bayu Nugroho berhasil mengoyak gawang HIDI RFC Makassar melalui sundulan kepala hasil umpan manja dari Roni Rosadi. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Persibo. Usai mencetak gol, tim asuhan Iputu Gede tidak mengendurkan serangan. Hasilnya pada menit ke-85, Bayu Nugroho kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan kepala dengan memanfaatkan umpan sepak pojok. Skor 2-0 untuk keunggulan Persibo Bojonegoro berakhir hingga peluit panjang babak kedua usai. Kemenangan ini menempatkan Persibo Bojonegoro di puncak klasemen Grup M dengan raihan 3 poin. Head coach Persibo Bojonegoro, Iputu Gede mengaku sangat bersyukur atas kemenangan ini. Meski demikian, dirinya masih belum merasa puas dengan permainan anak asuhnya dan masih banyak yang harus dievaluasi. Sementara untuk kesiapan di pertandingan selanjutnya, ia mengaku akan dulu melihat kondisi para pemain, mengingat sejumlah pemain Persibo mengalami cedera. Pertama, bersyukur ya, alhamdulillah sudah memenangkan pertandingan 3 poin. Terus jalannya pertandingan di babak pertama nggak sesuai dengan rencana, nggak sesuai dengan game plan. Nah, mungkin pertandingan pertama ya, mungkin ada beban dari babak pertama. Tapi setelah babak kedua ada perubahan dan ketika ada pergantian beberapa pemain juga akhirnya kembali lagi ke ritme permainan kita ya. Jadi secara keseluruhan para pemain udah tampil maksimal dan kita bersyukur hari ini 3 poin. Untuk pertandingan selanjutnya, Coach? Persiapan kita belum kita lihat inventarisasi, kita lihat kondisi para pemain, ada beberapa juga yang cedera ya. Sementara itu, head coach HIDI RFC Makassar, Indra Yeta Kaya mengatakan jika timnya tidak bermain maksimal pada laga ini lantaran para pemainnya dalam kondisi masih kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari Makassar. Meskipun begitu, dirinya sangat mengapresiasi permainan anak asuhnya dan di pertandingan selanjutnya ia akan memaksimalkan permainan agar memperoleh kemenangan. Oke, untuk pertandingan perdana pada babak 80 besar ini ya, kami merasa ya memang kami dari Makassar agak perjalanan memang agak jauh. Ya memang perjalanan sangat jauh. Ya memang anak kelelahan.
waktu yang cukup sebenarnya untuk menghadapi tuan rumah, tetapi saya pribadi sangat puas dengan performa tim. Semoga di pertandingan berikutnya kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya pada Kamis 2 Mei 2024, Persibo Bojonegoro akan melakoni pertandingan melawan Tribrata Rafflesia FC di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, nonton bareng atau nobar laga semifinal Piala Asia U23 di Kabupaten Tuban Senin malam diwarnai kericuhan. Dua kelompok remaja yang sama-sama mendukung timnas Indonesia melawan Uzbekistan terlibat baku hantam sesaat setelah pertandingan berakhir. Akibatnya sejumlah fasilitas umum rusak. Kericuhan terjadi dalam acara nonton bareng semifinal Piala Asia U23 di Res Area Tuban Abirama, Kabupaten Tuban pada Senin malam. Sejumlah remaja yang berada di lantai 2 terlibat baku pukul sesaat setelah laga antara timnas Indonesia melawan Uzbekistan berakhir. Nonton bareng menggunakan layar lebar ini awalnya berlangsung aman, tenang, dan meriah. Ribuan orang datang untuk memberi dukungan terhadap tim nasional U23. Namun suasana semakin memanas setelah wasit mengambil keputusan kontroversial dengan menganulir gol timnas Indonesia. Sejumlah penonton yang didominasi remaja ini meluapkan emosi dengan loncat-loncat dan menyalakan flare. Akibatnya terjadi kesalahpahaman antar penonton sehingga adu jotos tak terhindarkan. Diduga minimnya keamanan membuat kericuhan meluas hingga keluar area nonton bareng. Beruntung sejumlah petugas kepolisian segera datang ke lokasi untuk melerai kedua kelompok yang bertikai sehingga kericuhan mereda. Mas, ini tadi tawurannya di sebelah mana, Mas? Sebelah sana, Mas. Oh, itu parah sampean? Ya lumayan, Mas. Orangnya sampai tepar. Sampai tepar? Oke. Itu pas momen apa, Mas, bisa tawuran? Habis nobar. Habis nobar itu? Oke. Itu pas selesai kalah itu ya? Ya. Oh. Itu habisnya sampai di mana, Mas, tawurannya? Sampai depan sana, Mas. Terus ini tadi akhirnya dibubarkan gitu, Mas? Iya, dibubarkan. Sempat khawatir, Mas, tadi ada? Ya kaget tuh, Mas, tetap munyar kokono langsung rame-rame. Tahu-tahu rame itu ya? Ya. Tak ada korban jiwa dalam kericuhan antar kedua kelompok remaja ini, namun sejumlah remaja mengalami luka-luka. Tadi kan ada nobar, nah, selesai nobar itu tahu-tahu itu berantem, Mas. Langsung berantem? Itu di mana saja, Mas, lokasinya? Banyak, Mas, ada yang di lantai 1, terus di lantai 2 juga ada. Itu kondisi orang yang dipukul itu sampai gimana, Mas? Sampai jatuh-jatuh, Mas, tadi, dikeroyoknya. Dikeroyok ya? Iya. Mas, ini kaget nggak, Mas, terus ada tawuran itu? Ya sempat kaget, Mas, posisi saya kan nggak jauh dari lokasi itu, Mas. Tapi nggak tahu karena cekcok atau apa, saya kurang paham, tiba-tiba langsung berantem gitu aja. Akibat tawuran tersebut, sejumlah fasilitas umum Res Area Tuban Abirama Tuban rusak. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Pantura Kabupaten Tuban. Kali ini seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian akibat terlibat kecelakaan dengan sebuah truk box. Sopir truk box sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi beberapa jam kemudian. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya di depan kantor Inspektorat Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Senin malam. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah tertabak truk box. Korban tewas diketahui bernama Barlian Hilmi Pradana, 19 tahun, warga desa Perunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kecelakaan ini bermula saat truk box yang dikemudikan oleh Gama Ramadhani asal Tasikmalaya melaju kencang dari arah Surabaya menuju Semarang. Sesampainya di lokasi kejadian, truk bermuatan kopi ini masuk jalur kanan dan berusaha mendahului mobil di depannya. Sementara dari arah berlawanan, melaju korban dengan sepeda motor yang dikendarai korban usai menonton laga semifinal Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia versus Uzbekistan. Karena jarak terlalu dekat, kedua kendaraan kemudian terlibat tabrakan adu banteng. Kerasnya benturan membuat korban terpental dan terlindas ban belakang kanan dari truk box. Luka parah pada bagian kepala dan dada mengakibatkan korban tewas ketika di lokasi kejadian. Oleh petugas, jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Sementara usaha terlibat tabrak, truk box langsung tancap gas melarikan diri. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti, petugas kepolisian berhasil mengungkap kasus tabrak lari ini.
Sopir beserta kendaraan truk terlibat kecelakaan diamankan oleh petugas saat bersembunyi di sebuah pom bensin di Tuban. Kronologi kejadian semula kendaraan truk box ini berjalan dari arah timur ke barat. Nah, truk box tersebut akan menyalip atau bergerak ke kanan, mendahului kendaraan truk yang ada di depannya. Dengan bersamaan waktu dari arah barat ke timur, sepeda motor yang dikemudikan oleh Berlian Hilmi Pradana, akhirnya truk tersebut tidak bisa menghindari dan terjadilah kecelakaan dengan kendaraan Honda Vario tersebut yang dikemudikan oleh Berlian. Untuk korban gimana? Korban saat itu meninggal dunia di tempat karena luka-luka berat yang ada di kepala. Untuk truk infonya melarikan diri, Dan? Truk tersebut melarikan diri. Kemudian setelah ada laporan dari masyarakat terjadi kecelakaan di daerah sini, petugas dan kami berusaha untuk segera mendatangi TKP, kemudian mencari saksi-saksi dan olah TKP di tempat. Kita dapat menyimpulkan kejadian ada tabrak lari. Kemudian kita berusaha untuk mengungkap tabrak lari tersebut. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Satlantas Polres Tuban. Pelaku tabrak lari beserta kendaraan terlibat kecelakaan juga dibawa ke Mapolres tempat. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Pemirsa, syukuri air melimpah. Warga di Tuban beri makan hewan liar penghuni sendang. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara yang berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebagai wujud syukur atas limpahan air dari Sendang Bekti Harjo, Kabupaten Tuban, warga 5 desa menggelar sedekah bumi. Mereka membuat sesaji makanan untuk diberikan kepada hewan liar penghuni kawasan sumber mata air. Pemandangan berbeda terlihat di tepi Sendang Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Ratusan warga beramai-ramai menggelar tradisi sedekah bumi sebagai wujud syukur atas limpahan air dari sendang setempat. Tradisi dimulai dengan saling bertukar makanan antar warga. Selanjutnya para warga juga menyajikan makanan khusus untuk kera penunggu sendang, serta melempar nasi berkat untuk disantap ikan yang berada di dalam kolam. Tradisi memberi makan hewan liar penghuni sendang ini digelar warga dari 5 desa, di antaranya Desa Bekti Harjo, Perunggahan Kulon, Perunggahan Wetan, Semanding, dan Tegal Agung. Menurut warga, sedekah bumi ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang digelar setiap tahun, tepatnya pada Rabu Pon. Uniknya, makanan yang mereka bawa tidak hanya dimakan bersama-sama oleh warga, melainkan juga disiapkan untuk kera dan ikan penghuni sendang setempat. Ini acara apa, Mbak? Acara sedekah bumi. Sedekah bumi. Acaranya apa aja tadi? Ngasih makan kera sama ikan. Ngasih makan kera. Dari rumah bawa apa aja tadi? Bawa nasi sama kayak bumbu itu. Terus dikumpulkan di sini nih. Ya. Terus sama ngasih tadi ya? Iya, nasinya dikasih makan kera. Ini setiap tahun atau gimana? Iya, setiap tahun. Sementara itu, juru kunci Sendang Bekti Harjo Hartono mengatakan, sedekah bumi ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan air yang sehari-hari mereka gunakan. Tak hanya untuk mengairi areal persawahan, air Sendang Widodaren juga digunakan minum dan memasak oleh ribuan warga di sepanjang aliran sungai. Jadi hari Rebu Pon adalah dulu sebelum pokoknya mulai dari nenek punya kita, harinya sudah ditentukan hari Pon. Cuma bulan itu bisa bulan 5, mungkin bisa maju bulan 4, bulan 6,
tapi tiap tahun itu ada sedekah bumi. Ini karena apa? Sedekah bumi itu adalah karena wujud rasa syukur atas syukuran yang mana dapat air ada dari sumber sendang pemandian Bedi Harjo. Jadi syukuran lagi jalan. Ini airnya ini untuk warga mana saja Pak biasanya? Nah ini untuk orang banyak itu sebenarnya. Dari Gelagung bisa, dari Dongombok. Pada Dongombok kan nggak ikut nggak ke sedekah bumi, tapi kan dapat air di sini. Sebenarnya kan harus ikut sedekah bumi. Sebetulnya kan wujud rasa syukur gitulah maksudnya. Selain dimanfaatkan oleh ribuan warga, aliran air dari sendang setempat juga disedot oleh PDAM untuk disalurkan ke rumah-rumah kawasan perkotaan. Warga berharap ada kepedulian PDAM dan pemerintah daerah agar tetap menjaga kelestarian sumber air. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, ratusan orang mengikuti rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Tuban. Membludaknya jumlah peserta membuat KPU setempat akan segera melakukan seleksi administrasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban membuka pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Sejak pendaftaran dibuka pada 23 April hingga ditutup pada 29 April 2024, jumlah pendaftar yang menyerahkan berkas tercatat sebanyak 646 peserta. Jumlah tersebut masing-masing terdiri dari laki-laki sebanyak 431 peserta dan perempuan 215 peserta. Dari ratusan peserta tersebut nantinya akan dipilih 5 orang terbaik di tiap kecamatan. Ketua KPU Tuban Fatul Ihsan mengatakan jumlah peserta pendaftar PPK di 20 kecamatan yang ada di Tuban dinyatakan memenuhi syarat minimal. Selanjutnya KPU Tuban akan langsung melakukan verifikasi administrasi hingga tanggal 3 Mei 2024. Kemudian hasilnya akan diumumkan pada tanggal 4 atau 5 Mei 2024. Para peserta yang nantinya dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada tanggal 6-8 Mei 2024 akan mengikuti tes tulis. Tes tulis tersebut akan dilakukan dengan komputer assist test atau CAT. Tiap kecamatan sudah lebih dari 10 pendaftar, dari kebutuhan kita 5 setiap kecamatan. Jadi seluruh kecamatan sudah terpenuhi semuanya. Terus untuk selanjutnya apa Pak Ketua? Selanjutnya kita nanti akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi ya, karena mulai dari awal pendaftaran sampai nanti tanggal 3 itu kita lakukan verifikasi administrasi, kemudian nanti tanggal 4-5 kita umumkan, dan setelah itu nanti tanggal 6 sampai tanggal 8 kita akan lakukan tes tertulis dengan metode CAT. Sementara itu, Pilkada serentak 2024 akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap Pemerintah Kabupaten Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes melaunching integrasi layanan primer atau ILP dan lansia sembada sehat mandiri bahagia dan berdaya Kabupaten Bojonegoro. Acara digelar di Balai Desa Turi Gede, Kecamatan Kepoh Baru, Selasa 30 April 2024.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua TP PKK Bojonegoro secara virtual, para asisten, Kepala OPD terkait, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, Direktur RSUD, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro, Kepala Desa se-Kecamatan Kepoh Baru, kader kesehatan, dan peserta Posyandu Integrasi Desa Turi Gede. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan launching ILP dan lansia sembada, diharapkan lansia di Bojonegoro semakin sehat, aktif, dan terus berkontribusi. Lebih lanjut, PJ Bupati menjelaskan, Pemkab terus melakukan usaha pemenuhan hak kesehatan dari bayi sampai lansia. Jadi semuanya punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Meski demikian, perlu dipahami bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya tentang berobat, tapi juga melalui pemantauan kesehatan dengan posyandu. Ini merupakan wujud pelayanan pemerintah. PJ Bupati mengajak semua pihak untuk membawa lansia ke posyandu, sebab posyandu ini menjadi penghubung masyarakat dengan sektor kesehatan. Program seperti ini adalah salah satu bentuk dari pemerintah, kewajiban pemerintah, dan pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa kalau di Pemkab dan beberapa daerah sudah menganggarkan anggaran kesehatan untuk Bapak Ibu semua. Ya, yang tentunya kalau sakit ke rumah sakit dan itu gratis. Itu biayanya BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah. Di samping itu ada yang disebut dengan pemenuhan hak kesehatan. Jadi Bapak Ibu semua mulai dari anak-anak bayi masih di dalam rahim sampai nanti lahir kemudian tumbuh kembang sampai nanti menjadi lansia itu punya hak sebagai warga negara namanya hak kesehatan. Itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi ada pemenuhan hak kesehatan itu menjadi penting. Ini adalah bagian dari pemerintah kabupaten juga untuk memenuhi hak kesehatan tersebut. Jadi semuanya punya hak nih. Punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mulai dari bayi sampai dengan lansia. Kesehatan itu tentunya jangan diartikan hanya pergi ke dokter, pergi ke bidan, pergi ke tempat-tempat pengobatan, tetapi harus dipahami pelayanan kesehatan itu jauh dari sekedar hanya pergi berobat, ya, Bapak Ibu semua. Karena kita tentu harus terus menjaga kesehatan karena itu adalah bagian dari upaya kita supaya tetap sehat. Sehingga kalau Bapak Ibu semua terutama yang lansia ikut aktif di dalam kegiatan seperti ini mau dipantau kesehatannya itu adalah bagian dari ikhtiar kita menjaga kesehatan Bapak Ibu semua dan sekaligus tugas dari pemerintah kabupaten termasuk anak-anak yang di bawah sekarang ikut di dalam kegiatan posyandu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ani Pujiningrum, dalam laporannya menyampaikan terkait penerapan ILP di Kabupaten Bojonegoro mulai dilaksanakan pada tahun 2023, yakni dengan konsep seluruh puskesmas mengubah cara kerja dengan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus dibagi ke dalam 5 klaster. Klaster-klaster tersebut adalah manajemen, ibu dan anak, usia dewasa, dan lanjut usia, penanggulangan penyakit menular, dan lintas klaster. Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan pelayanan kesehatan distandarisasi melalui paket pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup dengan penguatan screening kesehatan. Dinkes telah melakukan persiapan pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai screening dan penguatan kader posyandu melalui peningkatan kompetensi kader secara bertahap untuk seluruh desa. Seiring dengan peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bojonegoro yang pada tahun 2023 mencapai 72,57, berdampak pada peningkatan jumlah lansia yang meningkatkan resiko masalah kesehatan. Dan sebagai bagian dari integrasi pelayanan primer, kegiatan preventif, maka Dinas Kesehatan menginisiasi program Lansia Sembada.
ada 6 pilar di dalam transformasi kesehatan. Transformasi yang utama adalah transformasi layanan primer. Nah, dalam transformasi layanan primer ini, kegiatan promotif dan preventif menjadi hal yang utama, sehingga nanti dititik tekankan pada semua kegiatan di puskesmas, pustu, dan posyandu, kegiatan screening yang dilaksanakan oleh ibu-ibu kader, sebenarnya juga ada bapak kader, bapak ibu kader, sudah diajarkan bagaimana untuk melakukan screening dengan 25 keahlian. Bapak Bupati yang kami hormati, perbedaan antara integrasi layanan primer dengan yang terdahulu, ini perlu kami sampaikan kepada juga Bapak Ibu Camat dan juga masyarakat bahwa nanti kegiatan di puskesmas ini akan terbagi menjadi 5 klaster. Yang pertama adalah manajemen, kemudian klaster yang kedua ibu dan anak, klaster yang ketiga usia dewasa dan lanjut usia, klaster yang keempat penanggulangan penyakit menular, dan kemudian yang kelima lintas klaster. Nah, kegiatan di puskesmas ini akan diturunkan, di breakdown ke bawah di dalam pustu, polindes, dan juga posyandu, sehingga di semua layanan kesehatan ini bisa melayani satu siklus hidup. Inilah yang disebut integrasi layanan primer. Diketahui saat ini jumlah lansia sebanyak 222.794 jiwa dengan jumlah lansia aktif di posyandu 62.448 jiwa. Program Lansia Sembada dilaksanakan melalui screening kesehatan rutin dan pemberian tablet suplemen yang diberikan setiap bulan. Untuk tahap pertama ditargetkan dapat menjangkau 65.000 lansia, terutama lansia aktif di posyandu. Samsul Alim, Yanto, JTV, Bojonegoro.